Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, pagi yang cerah ya pastinya. Dan semoga untuk hari ini bisa lebih semangat lagi untuk berbuat baik. Karena di program Dialog Fajar pada pagi hari ini, saya April Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, akan menginspirasi juga ya, ngobrolin tentang orang yang baik. Dan ternyata orang baik itu juga harus diapresiasi gitu ya. Yang dimana Ustadz Ali Muafa sudah hadir di ruang dengar kita pada pagi hari ini. Kita sapa juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sesuai dengan temanya Ustadz ya, orang baik itu ternyata juga harus diapresiasi. Apakah harus demikian? Kenapa kalau kita cuek saja sama orang baik, apakah itu juga rugi kita? Atau bagaimana? Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Kawan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semangat pagi hari ini adalah pemberian dari langit ya. Ada orang yang hidupnya hebat ya karena semangat ya. Ada yang orang hidupnya baik ya karena semangat. Jadi semangat itu salah satu rizki Allah yang terkadang mungkin juga kebanyakan orang lupa bahwa semangat itu juga rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni dan seterusnya. Ya. Nah kawan, Mas Abi pagi ini tadi sudah memberikan sinyal kepada kita semuanya untuk berdialog mengenai berbuat baik kepada orang baik. Ya. Atau merespon orang yang berbuat baik. Mengapresiasi kepada kebaikan dan orang yang berbuat baik. Mas Abi, saya menjadi ingat ini ya. Jadi ternyata orang yang baik itu, satu, disenangi Allah. Orang yang berbuat baik itu. Yang kedua, disenangi malaikat. Yang ketiga, disenangi Rasulullah. Masya Allah. Orang yang berbuat baik itu disenangi Rasulullah juga. Yang ketiga. Yang keempat, ya, orang yang berbuat baik itu disenangi oleh manusia. Yang keempat. Ada lagi yang kelima. Orang yang berbuat baik itu disenangi oleh hewan. Hewan-hewan. Oh, makhluk yang lain ya. Iya, makhluk yang lain. Coba. Ini rumusnya itu Islam mengatakan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Kalau nggak percaya coba. Ya ini penelitian kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Ada orang, tidak satu orang ya, sampling tapi kita berani memastikan. Ada orang mengatakan rumah saya ini kotor. Kenapa? Dikotorin oleh hewan-hewan kecil-kecil. Contohnya kawan, mungkin ada yang nggak kenal, curu. Ya. Mungkin Mas Abi juga nggak kenal ini. Curu itu kecoa. Bukan. Sebangsa, tapi memang bahasanya macam beda-beda ya. Curu itu seperti tikus, tapi bukan tikus. Ya. Curut, Ustaz. Ya, curut ya, ya kan beda kan ya. Iya, beda lain. Ada curut, ada tikus, ada kucing dan lain-lain. Mengotori rumah orang itu. Dia tidak bisa berpikir ya, bagaimana bisa rumahnya dikotori itu. Dia mengeluarkan kotoran di rumahnya itu, maksudnya itu. Di terasnya. Biidznillah. Ini bahasa yang muncul dari cerita ini. Ya. Ternyata dia ketika ada hewan masuk, itu dia berbuat keras. Ya diserampang, ya dibunuh. Tapi kalau kucing ya diusir gitu aja ya. Terus diserampang lah bahasanya. Betul. Dia itu menyimpulkan sendiri. Gara-gara itu maka mereka marah. Lalu mengotori rumahnya. Nah terus, ya apa? Dia berangkat dari keyakinan. Akhirnya dia kalau ada kucing terutama, dia kasih makan. Oh, memang selama ini gimana? Ya nggak pernah saya kasih makan.
Oh, dalam hati saya, oh ya bener, muring-muring deh gitu. Ini cerita kecil kawan, Mas Abi ya, tapi penting. Dan perilaku hewan ini, kucing tuh berubah. Dia tidak lagi mengotori rumahnya. Padahal biasanya 2-3 kali itu loh terjadi. Ya, di CCTV membuktikan bahwa dia memang yang mengotori rumahnya itu. Saja. Mungkin orang ini cerita sama dengan mengajari saya toh. Ya. Ilmu dari langit ini. Kembali ke tadi itu pernyataan Rasulullah. Allah itu cinta dengan kebaikan dan orang baik. Malaikat juga cinta orang baik. Nabi cinta orang baik. Manusia cinta orang baik. Dan yang kelima, ya, hewan itu juga senang dengar orang yang berbuat baik. Kurang opo. Supaya mereka tidak, orang yang cinta kepada saya ini tidak punya hati yang, ya apa begitulah ya. Saya berikan, saya gongi. Terima kasih atas ceritanya. Maksudnya, ini ilmu dari sampean. Dari Allah diberikan kepada saya. Dia juga nggak sadar kalau itu ilmu yang diberikan kepada saya. Ya. Apa maksudnya? Ya saya harus berkasih sayang dengan hewan-hewan itu. Nah, saya tidak berani memelihara burung yang ditaruh di atas itu. Ya, karena saya terus terang tidak profesional mengelola dia. Sehingga saya tidak punya itu. Saya cukup mendengarkan kicauan dari rumah sebelah-sebelah itu. Yang mana mereka lebih mengelola burungnya itu tadi daripada dirinya ya. Bahasa lainnya begitu ya. Ya dia bisa memelihara itu. Oke lah. Saya nggak bisa. Yang paling bisa kalau ikan-ikan di kolam-kolam begitu. Nah jadi kawan, kita memang diminta untuk merespon oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang berbuat baik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bidahiyyatin, jika ada orang berikan penghormatan, berikan reward, berbuat baik kepada Anda, fahayyu bi ahsana minha, maka responlah, imbangilah, balaslah dari kebaikan orang itu. Berapa kita balasnya? Ya, minimal balance. Mas Abi ini ngasih saya pagi-pagi ini minum segelas air mineral. Saya balas dengan apa Mas Abi ini ya? Kalau dia saya balas dengan air, perkiraan saya kok gak tepat ya. Saya balas dengan kata-kata. Kalau alhamdulillah terima kasih Mas Abi, saya kira kok biasa itu. Nah, minimal kata atau firman Allah biasa. Balaslah dengan biasa, responlah dengan terima kasih Mas Abi atas minumnya ini. Tapi terkadang ada redaksi yang melebihi itu, yang menurut perkiraan kita semua adalah lebih baik. Jadi Allah membuat standar, balaslah, responlah minimal sama, tapi maksimal itu lebih baik lagi. Misalnya, waduh Mas Abi, kenapa? Ini minuman yang saya paling suka, kok ya tahu Anda itu? Dan pagi ini kalau saya tidak minum seperti ini, bisa ngantuk saya. Bla 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 gitu ya. Jadi saya pikir Mas Abi lebih suka dengan itu kan? Misalnya. Maksudnya begitu. Jadi lebih baik. Tapi kalau sama yaitu namanya respon yang minimalis. Tapi pun juga ada direspon. Wis dikei ngombe, gak terima kasih. Malah gremeng. Wah, maaf ya saya nggak cocok dengan minuman ini. Loh, itu loh. Ini kan tidak berterima kasih. Di mana ada minum nggak cocok? Selalu cocok. Tapi ada orang itu yang juga
merasa begitu, Ustaz. Kalau sudah dikasih karena memang kok nggak pas ya, dia menyampaikan apa adanya. Akhirnya terkesannya tidak berterima kasih atau tidak mengapresiasi karena ya mungkin tidak mau sok-sokan berbuat baik di depan orang. Nah, itu juga seperti apa kalau begitu, Ustaz? Ya, betul juga dari sudut teori komunikasi. Maka kan kembali pada dialog fajar yang lalu, Rasulullah sudah mengajarkan kita, ya, kalau engkau mengaku beriman, berkomunikasilah dengan yang baik, yang sesuai dengan lawan bicara. Jadi komunikasinya. Iya, kalau maaf sekali lagi, maaf kawan. Ada level strata sosial yang kalau saya bicara begini, Masya Allah, saya memang suka ini ya. Kok Anda tahu kalau ini yang saya suka? Mungkin gak masuk di pikiran dia. Oh iya. Tapi kalau saya bicara sama Abi kan pakai kata-kata itu kan biasa ya. Iya. Jadi saya kira luar biasa pesan Rasulullah ini. Kita diminta komunikasi sesuai dengan keadaannya. Jadi Allah itu sudah menyeru ternyata sekali lagi kawan. Responlah orang yang berbuat baik kepada Anda itu dengan respon yang minimal sama. Janganlah Anda berterima kasih saja kok gak gelem toh. Iya. Waduh Mas Abi, terima kasih rek. Selalu engkau memperhatikan saya gitu. Yes, aturlah yang kira-kira lawan bicara kita itu mengerti kalau kita berterima kasih. Meski redaksinya berbagai macam, berbagai cara. Iya. Bahkan tidak mengatakan apa-apa, tapi yang berkata itu adalah bahasa tubuh kita yang bicara. Saya bisa tanpa berkata dengan Mas Abi, tapi saya menunjukkan bahwa saya minum begitu nikmat. Saya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, seger. Saya tidak bicara sama Mas Abi loh ya. Saya ngomong sendiri ini. Ya. Tapi dia menangkap bahwa saya berterima kasih dengan cara saya itu. Saya mengerti kalau ini ditangkap oleh Mas Abi. Nah jadi kawan, sekali lagi kewajiban kita adalah merespon kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Itu kalau kita niati lebih, itu juga menjadi ibadah yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kirim orang baik pagi ini kepada saya, sehingga dia telah menyiapkan saya minum seperti ini. Dan saya tahu bahwa Engkau akan membalas kebaikan dia dengan cara yang lain. Lah tambah wakil ibadah kita ini. Betul. Itu ngomong yang gratis, tapi disenangi oleh Allah. Ngomong tok itu loh, kan nggak bondo apa kawan. Disenangi oleh malaikat, disenangi oleh nabi, disenangi oleh orang. Dalam hal ini orang yang di luar, yang di depan bicara, lawan bicara kita. Andai kan kucing ikut menyemak kita dan ngerti bahasa kita, dia juga tersenyum gitu. Ya Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita respon orang yang berbuat baik pada kita itu dengan perbuatan yang sama, dengan ucapan yang sama, dengan pemberian yang sama, itu minimalis. Apalagi kalau kita bisa berbuat yang lebih baik dari itu. Ibu-ibu, saya ada majelis taklim, cerita begini, yang kesimpulannya saya sampaikan ya, sekarang ini, bahwa ternyata mengapa mereka rukun. Saya tidak menyebutkan rumahnya di Surabaya Barat ya. Rukunnya subhanallah. Apalagi waktu corona itu. Semua orang di kampung itu jadi pedagang. Loh. Jadi saya diundang berceramah pada pertemuan yang sekian ratus. Dihitung, jadi setiap ceramah itu adalah hari yang kesekian. Jadi saya bilang mereka sama-sama jadi pedagang. Jadi terus yang beli siapa? Ternyata mereka mewajibkan dirinya sendiri bahwa saya menjual komoditas dagangan saya kepada seluruh orang di perumahan itu. Jadi akhirnya orang berterima kasih di perumahan itu gak bisa saya baca di sing api kabeh. Jadi satu orang, ini bukan jual beli, yang kedua ini, dia itu memagari rumahnya dengan apa wadahnya bakso itu namanya? Mangkok. Dalam bahasa Islam itu, pagarilah rumahmu dengan mangkok, bukan dengan
besi, baja, tapi dengan mangkok. Apa maksudnya? Seorang tetangga bernama si A itu mengirim makanan dengan mangkok kepada keluarga yang di sebelahnya, kepada tetangga sebelahnya. Ini loh saya membuat masakan apa? Jangan kunci misalnya dikirim. Loh, ini sukaan saya itu. Terima kasih ya, terima kasih. Kali-kali mesti saya dikirim begini. Walah, itu seadanya. Dialog mereka udah diterima. Besok ngetuk pintu yang dikirimi kemarin itu. Assalamualaikum. Apa Bude? Ini loh saya tadi ketepatan dapat rezeki dikasih anak saya gulai. Gitu loh ya. Tapi ya gulainya sekedarnya gini, tidak seperti gulai yang zaman kalau masak. Jadi saya kirim lah walaupun cuma segini. Wadah merepotkan. Enggak, saya kan balekno mangkok yang kemarin itu. Balekno tapi ono isine. Ya. Cerita singkat, 2 orang ini enggak pernah berhenti tiap hari. Balas terus. Ya, jadi mangkok ini enggak pulang-pulang gitu loh. Tapi itu gambaran. Lagi-lagi saya ingat Nabi mengatakan, ya, hargailah tetanggamu, hormatilah tetanggamu. Jadi 2 orang ini berebut rahmatnya Allah. Ya, untuk berbuat baik, untuk meraih rahmatnya Allah itu dengan cara berbuat baik. Jadi Anda kawan-kawan jangan menilai ekonominya ya. Betul. Nilailah perbuatan baiknya 2 orang yang saya ceritakan itu, dan itu menjadi contoh kita semuanya. Memagari rumah hendaknya dengan mangkok. Itu bahasa isyarat dari ajaran Islam, bahwa materi itu juga bisa merekatkan hubungan kita sesama tetangga. Ucapan itu membuat kita menjadi nikmat di perumahan itu. Sikap kita itu menjadi kita rindu dengan sesama tetangga. Aman gak no satpam di situ. Betul. Jadi akhirnya ada si A, ya Allah, Bude, lama ndak ketemu saya. Kemana? Iya, saya sambang anak di sana. Ya Allah, mbok ya pamit ya. Iya, saya waktu itu nggak sempat pamit. Ternyata apa yang terjadi? Mereka saling mengkhawatirkan, tidak ketemu itu dikhawatirkan sakit. Gitu loh yang terjadi. Ini kan luar biasa toh. Jadi dia itu berpikir jangan sampai tetangganya sakit, dia tidak tahu begitu. Ini kan sudah luar biasa kawan. Inilah ajaran Islam. Mudah-mudahan dialog fajar pagi ini membuka hati dan pikiran kita untuk selalu berbuat baik, merespon orang-orang juga yang menghargai orang-orang dan kawan-kawan kita, sebagaimana kalau kita dihargai dan dihormati dan dibikin senang orang lain, kita juga senang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya kawan ya, semoga apresiasi juga untuk orang baik kita akan terus lakukan. Tidak hanya berbuat baik, tapi mengapresiasi juga penting. Saya Aprilia Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari Al-Quran Nurul Falah. Undur diri kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.